Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Video ini adalah video pertama dari seri yang akan saya buat dengan memberikan tutorial bagaimana membuat aplikasi PHP dengan sistem objek orientasi programming, namun mengusung konsep model view controller. Dalam aplikasi ini nanti akan dibahas dalam beberapa video dengan pembahasan yakni membuat struktur folder, namespace, dan memanfaatkan BSR4 Composer. Kemudian ada juga membuat root dan controller aplikasi, kemudian membuat view dan sistem templating sederhana, kemudian membuat model untuk akses ke dalam database, kemudian membuat CRUD sederhana dengan memanfaatkan MVC yang sudah dibuat di atas ini. Kemudian di dalam CRUD ini ketika membuat form, kita juga akan membuat sistem validasi form. Ketika validasinya tidak sesuai, dia akan menghasilkan flash message yang akan memberikan informasi error ke dalam aplikasi kita. Kemudian juga akan kami buat fungsi login untuk menyimpan session di dalam aplikasi, dan juga sistem middleware untuk membatasi halaman-halaman tertentu untuk membedakan user yang sudah login atau tidak. Oke, di video pertama ini kita akan mulai dengan pembahasan struktur folder, namespace, dan BSR4 Composer. Oke, di video ini saya sudah menyiapkan sebuah folder kosong seperti ini tadi yang sudah ditambahkan ke dalam Visual Studio Code untuk editornya. Di project ini ditambahkan, dan juga project ini sudah dalam bentuk repository Git. Jadi ini untuk mendokumentasikan juga aplikasi-aplikasi yang akan kita update di dalam video ini. Nah, oke, tahap pertama kita harus menyiapkan sebuah folder dulu, namanya folder app. Di sini nanti semua aplikasi kita akan dibuat. Kemudian juga ada folder public. Folder public ini adalah tempat di mana nanti server akan mengakses aplikasi kita. Jadi melalui public dulu, kemudian dari public nanti diarahkan ke aplikasi. Jadi tidak langsung membuka folder aplikasi ini. Kemudian disimpan dulu ya. Kemudian kita juga perlu menginstal Composer. Jadi project ini harus ditambahkan ke dalam Composer untuk memanfaatkan yang namanya BSR4. BSR4 itu nanti akan dimanfaatkan untuk sistem autoloadnya di dalam Composer. Jadi kita tambahkan ke terminal, kemudian ini pakai Linux gini aja biar lebih simple. Kemudian kita tambahkan Composer init. Composer init ini akan membuat project kita dikenali sebagai Composer. Jadi nanti akan ditambahkan sebuah file composer.json di dalam project ini. Ini biarkan default saja, default gini aja mungkin. Yes. Nah, dia akan generate sebuah file composer.json. Nah, di dalam composer ini kita edit ini
nama aplikasinya ini nanti akan dijadikan sebuah pengenalan kelas-kelas. Jadi pengenal kelas-kelas di dalam project kita nanti akan dikenali di dalam PSR 4 ini. Jadi kita update ini dengan nama app gini. Jadi nanti folder utamanya, folder app ini dengan namespace ini nanti akan dijadikan sebuah namespace. Namespace app ini dia akan mengarah ke dalam folder app ini. Jadi namespace app ini akan mengarah ke dalam folder app. Kemudian ini kita ubah aja biar lebih sesuai lah namanya. Udah sih sebenarnya kayak gini aja. Kemudian vendor directory, yes, karena ini udah ada gitnya, jadi Composer langsung menambahkan folder vendor ini ke dalam git ignore. Jadi dia akan mengenerate sebuah file git ignore dengan menambahkan folder vendor ke dalamnya. Oke, jadi ini udah ada ini PSR 4 autoload-nya. Nah, kemudian di dalam folder public kita buat sebuah file index.php. File index.php ini adalah kunci. Jadi nanti web server dia akan mengakses folder public ini dan membuka file index.php ini. Di file index.php ini kita tambahkan, kita panggil autoload dari Composer ini, dipakai dir, kemudian ini mundur satu folder ya. Jadi kalau gini kan dia halaman file ini, directory file ini, kemudian mundur satu folder ke belakang. Ini pakai petik gini karena ini harusnya berbentuk string. Kemudian masuk ke folder vendor. Setelah mundur satu folder ke belakang, masuk ke folder vendor. Di folder vendor kita panggil autoload.php. Nah, vendor autoload.php ini. Jadi ini adalah autoloader dari Composer sendiri yang sudah memanfaatkan PSR 4. Jadi nanti aplikasi kita sudah akan didaftarkan dengan PSR 4 ini, nama namespace, sebuah namespace yang akan mengakses ke dalam folder app yang telah kita definisikan ini. Kemudian di sini aplikasi kita dipanggil require once ini, once, kemudian sama, ini langsung manggil ke dalam app ini, folder app. Jadi mundur, kemudian app, lalu app.php gini. Jadi mundur satu folder, kemudian masuk folder app. Di sini kita buat file app.php. App.php ini adalah kayak pusat dari aplikasi kita. Jadi nanti semua kelas-kelas atau semua service dia akan dipanggil di sini. Jadi file ini akan dijalankan oleh index.php, oleh web server yang akan mengakses melalui file public, folder public index.php ini. App.php. Nah,
sini kita tambahkan sebuah namespace gini. Sebuah namespace app. Jadi file ini akan dikenali sebagai di dalam namespace app ini. Kemudian coba kita buat sebuah program di sini untuk menampilkan sesuatu. Nah, kemudian aplikasi sederhana ini nanti cuma sederhana sebagai demo aja ya. Jadi kita jalankan dengan menggunakan standalone-nya PHP. Jadi PHP itu juga ada kayak semacam server standalone gitu. PHP main s besar gini, kemudian localhost, kemudian portnya, kemudian file yang ingin dijalankan, misalkan index.php ini. Jadi server nanti manggilnya pakai file index.php ini. Kemudian kita buka di sini localhost dulu. Nah, dia berhasil menampilkan sesuatu. Nah, oke, penjelasan tadi namespace ini gunanya untuk apa? Jadi sebenarnya kalau di OOP itu ya, ketika kita membuat sebuah kelas, misalkan di sini ada kelas siswa gini, atau mungkin kita coba buat controller gini, nanti folder dulu, buat folder controller gini pakai S gini ya. Kemudian di dalam folder controller ini kita buat sebuah file home controller.php. Di controller untuk halaman home, anggap aja ini. Nah, karena kita telah memanfaatkan PSR4 dari Composer ini, dimana PSR4 ini akan langsung mengenali folder keseluruhan app ini sebagai namespace app. Jadi kita tambahkan di sini secara folder berurutan ya. Jadi penamaan folder dan urutannya ini harus sesuai dengan namespace-nya. Kayak namespace, karena ini app tadi namespace-nya sudah dinamai di PSR dengan app A besar kayak gini. Jadi kita tulis juga app gini. Kemudian controllers kayak gini, controller sesuai dengan namanya foldernya. Kemudian home controller gini. Jadi namespace-nya ini nggak usah sih ya, kayak gini. Jadi ini sampai di nama foldernya aja. Kemudian home controllernya ditaruh di nama kelasnya, home controller gini. Misalkan dalam home controller ini kita buat sebuah metode yang namanya index, misalkan public function index. Kemudian fungsi metode index ini dia akan melakukan echo. Ini dicetak dari metode index home controller misalkan. Jadi untuk memanggil ini, kalau kita tidak memakai PSR4 atau autoloader kayak gini, dia harus dipanggil secara lengkap. Jadi harusnya kayak gini, require kayak tadi tuh. Terus nama filenya, misalkan ini memanggil ke dalam controller, kemudian home controller .php.
kayak gini, mirip kayak gini tadi ini. Nah ini kan kayak kurang bagus ya, maksudnya kita sudah bisa pakai fungsi komposer di sini pakai PSR 4, jadi kita tidak perlu lagi menulis kayak gini, tinggal ditambahkan use kayak gini, terus nama namespace nya app, kemudian controllers, kemudian home controller kayak gini. Baru di sini coba ini dijadikan static aja ya, public static. Terus di sini kita bisa langsung panggil kelasnya index.php ini, index method kayak gini. Ketika ini dijalankan, home controller not found, kelas app controller, home controller, app controllers, home controller. Kok error apa ini? Home controller, controllers, home controller, kayaknya perlu di kayak gini dulu, auto load. Nah terus bismillah, nah bisa kan ya. Jika tadi itu PSR nya belum mengenali struktur foldernya ini, karena tadi kan kita ubah di sini secara manual. Ini harus kayak di autoload dulu, dump autoload ini, jadi di update autoloadnya. Oke, jadi video pertama mungkin sampai sini saja dulu. Ini nanti ini karena ini sudah bisa, jadi struktur pakai namespace nya juga sudah bisa, struktur foldernya nanti kurang lebih kayak gini. Di ini nanti ada folder services, ini untuk menangani fungsi-fungsi yang berhubungan dengan aplikasi, atau mungkin dinamai gini aja, core ini untuk menangani fungsi-fungsi yang ada di aplikasi, kayak fungsi root, fungsi model, fungsi views kayak gitu. Kemudian folder models ini tentu saja untuk menampung models ya, models dan sebagainya. Kemudian ini di sini nanti middleware, ini untuk menampung beberapa middleware nanti yang kita buat. Terus folder
services. Jadi ini untuk memisah, jadi biar controllernya nanti fungsinya nggak langsung ditulis dari controller sini, tapi di service kayak gini. Di service-nya nanti yang dipanggil baru dimasukkan ke controller. Ya kurang lebih kayak gini struktur foldernya, dan namespace-nya tadi udah bisa berfungsi. Sekian di video pertama ini. Terima kasih.